Yang juga kontroversial dari seorang Firdaus Oiwobo ini adalah tiba-tiba mengaku punya lahan berapa hektar ya? Kalau yang di Parung Ribuan ya? ya, kalau di Parung itu sekitar 111 hektar. 111 hektar. 110 hektar. Tuh kan nggak sedikit. Nah itu Soalnya bukan 110 hektar, 1110 hektar. 1110 hektar, berarti kan luas sekali. 11.000. Saking banyaknya saya udah nggak lupa. 11.000 hektar. Itu mengandung uranio bahwa mereka ini mengikuti request, anggap begitu ya, istilahnya request untuk menjalankan aksi-aksi seperti ini ya. Karena ordernya pastikan, pokoknya bikin heboh. Bisa Pak Jokowi tahu nggak tahu Bang, itu kan profesi mereka Bang. Profesi? Iya, udah jadi profesi Bang, gibah itu. Gibah, julid itu profesi Bang. Makanya saya bilang tadi satu profesi lagi Bang yang dikeluarkan oleh Dirjen AHU, yaitu Perkumpulan Gibah Nasional Bang. Organisasinya PGN, mereka tuh ketua umumnya tuh, sekjennya. Informasi-informasi yang meluruskan ya perspektif tentang postur itu seperti apa, maka harus rajin kita lakukan. Nonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, kita masih dengan Bung Firdaus Oiwobo ya. Tapi kita sekarang membicarakan tentang sisi lain dari seorang Firdaus yang sebenarnya agak kontroversial. Ya, mulai dari sena sanksi ya, dari persatuan naik meja dari Kongres Advokat Indonesia. Nah, kemudian juga ternyata Bung Oiwobo ini memegang license tanah, emas dan uranium. Iya. Nah, sekarang coba Bung bisa diceritakan nggak itu kenapa tuh kejadian sampai naik meja itu segala macam itu? Kalau naik meja itu kan, iya terima kasih. Jadi gini, saya naik meja itu. Bung menyesal gak sih? Enggak menyesal sih, tapi ya agak menyesal juga karena kan kok bisa naik meja gitu. Karena refleks aja, karena saya kan kalau udah membela klien itu kan benar-benar full ya. Saya menganut sistem kekeluargaan lah dengan klien itu. Kalau memang dia udah memberikan saya kerjaan, saya harus membela dia dengan mati-matian kan gitu. Jadi pada situ Rasman mau dikeroyok, akhirnya saya naik meja spontan, tapi ditegur oleh jaksa, lalu saya sadar, saya turun kembali gitu, nggak sengaja gitu. Dan saya sudah minta maaf beberapa kali pada Mahkamah Agung. Alhamdulillah udah selesai dan bulan depan saya sudah dilantik lagi sebagai pengacara. Karena kasus itu kemudian itu sudah langsung terkena sanksi itu, karena itu pelanggaran etik ya. Dibilang pelanggaran etik, saya nggak pernah disidang etik. Sampai sekarang suratnya nggak pernah keluar. Jadi hukumannya apa? Dicabut sumpahnya itu doang? Dicabut, tapi suratnya nggak ada, surat pencabutannya. Kan kalau suratnya tidak nyampe ke saya berarti kan cacat hukum. Tapi Bung menerima apapun? Ya saya merasa tidak juga membenarkan diri saya. Saya merasa diri saya nggak mau egois gitu loh. Berarti ini ada pelajaran berharga dari Mahkamah Agung, dari pengadilan. Memang sikap seperti itu ya nggak boleh lah. Saya sendiri nggak pernah sidang seperti itu, tapi kan karena mungkin terbawa juga suasana, karena kan memang klien saya Bung Rasman itu waktu itu memang sering protes kepada hakim juga, karena hakimnya memang agak sedikit tidak berimbang lah, tidak berat sebelah kalau bahasa kasarnya gitu. Iya. Nah, terus kemudian dengar-dengar katanya bulan depan sudah disumpah lagi. Udah. Prosesnya gimana itu? Alhamdulillah. Artinya Bung mendaftar lagi, ujian lagi. Iya. Nah kebetulan saya juga punya organisasi advokat sendiri sekarang. Per 10 Februari saya udah punya pembasmi kan, Perkumpulan Badan Advokat Solidaritas Mereka Indonesia. Jadi alhamdulillah sekarang udah ya bisa menyumpah orang juga gitu, bisa merekomendasi orang juga ke pengadilan tinggi gitu. Di mana nanti sumpahnya itu? Sumpah untuk menjadi pengacara lagi boleh beracara atau sumpah apa ini? Sumpah untuk menjadi pengacara lagi. Di pengadilan yang telah membekukan saya. Siapa yang menyumpah Bung nanti? Menyumpahnya pengadilan tinggi, kepala pengadilan tinggi. Ya, kepala pengadilan tinggi. Memang syarat untuk advokat yang beracara di pengadilan itu memang ada sumpah dari ketua pengadilan ya? Sumpahnya dicatat di situ. Sumpahnya di sana dicatat di pengadilan. Sebenarnya sih pembekuan itu nggak relevan. Tidak ada tidak ada undang-undangnya. Advokat itu dibekukan, nggak ada istilah juga dalam nomenklatur dan undang-undang 18. Tapi ya udahlah. Kalau saya mempermasalahan itu tadi takutnya orang-orang tua kita yang di Mahkamah Agung jadi nggak enak saya. Jadi sudah terjadwal akan disumpah. Sudah terjadwal lagi. Ya. Oke, berarti setelah itu Bung sudah boleh menangani perkara lagi. Sudah. Sampai sekarang masih menangani perkara. Sudah. Masih menangani perkara. Karena kan yang sumpah, yang sidang itu bukan saya. Tapi rekan-rekan saya yang lain.
nggak ada larangan juga ya. Nggak ada. Cuman karena itu sudah viral ya kan. Iya, sanksi publik aja. Bung naik meja itu kan viral itu. Iya, sampai ke Saya luar aja negeri. waktu mengundang Bung pertama kali nggak ada deg-degan juga, ntar naik meja juga. Enggak lah. Sekarang saya udah enggak, udah. Mudah-mudahan saya bisa lebih dewasa lagi ke depan. Oke. Iya. Nah, yang juga kontroversial dari seorang Firdaus Aiwobo ini adalah tiba-tiba mengaku punya lahan berapa hektar ya? Kalau yang di Parung itu, Ribuan ya? ya kalau di Parung itu sekitar 111 hektar. 111 hektar. 110 hektar. Tuh kan nggak sedikit. Nah, itu Soalnya bukan 110 hektar, 1110 hektar. 1110 hektar, berarti kan luas sekali. 11.000. Ada saking banyaknya saya udah nggak lupa. banyaknya, 11.000 hektar. Itu mengandung uranium. Tidak, kalau itu tidak. Oh tidak. Kalau itu hanya ada kelapa sawit Oh, yang dikelola PTPR, ada perusahaan-perusahaan yang ngambil tanah klien saya. Itu memang murni punya saya sebagian karena jasa hukum. Kalau yang kontroversi kan yang masalah uranium ini loh, itu gimana ceritanya? jadi kalau uranium ini kan memang Itu memang dikuasakan ke Bung Firdaus atau memang itu otoris Bung Firdaus sebagai ownership-nya? bukan. Jadi gini, kakek saya kan Raja Bima, Sultan Bima itu kan menguasai wilayah tersebut. Dari mulai Pulau Sumbawa. Oh berarti Bung asli Bima ya? Bima, saya cucunya Sultan Bima, cucu kandung. Jadi saya bercerita pada saat diwawancara, selain gunung ini gunung apa? Saya bilang, yang kong saya juga punya, buyut-buyut saya punya wilayah kekuasaannya di Bima sana ada uraniumnya, saya bilang gitu. Jadi dipelesetin sama netizen katanya punya saya gitu. Padahal itu wilayah kekuasaan daripada buyut saya. Dan sekarang sedang diteliti oleh Profesor Haidar, ahli Geologi ya? geologi daripada Universitas ITB. Beliau mengatakan bahwa di situ bukan saja uranium tapi ada thorium. Oh bentar ada? Di atas si uranium itu thorium. Nah sedang dievaluasi oleh beliau, sedang diuji. Oh. Diuji. Kalau memang uji labnya oke, di situ ada mengandung thorium dan uranium, bukan saja emas, maka di situ akan dikembangkan oleh Pak Prabowo mungkin ke depan. Gitu. Karena thorium sedang dicari dunia. Sudah dilakukan semacam apa teropong satelit gitu misalnya? Sudah. Ini sedang dilakukan oleh Profesor Haidar. Biasa kan yang melakukan itu yang memverifikasi bahwa di situ memang ada kandungan ya, Iya. mineral Iya. atau tambang itu kan dari Skovindo ya kalau nggak salah. Ya dari Sukovindo, dari Itu sedang dilakukan. ya mungkin sudah dilakukan oleh mereka mungkin. Sekarang saya kan nggak tahu mereka, tapi Profesor Haidar sudah menunjuk saya sebagai ketua Korlap di NTB untuk turun nanti, karena sekarang ini kan undang-undang minerba itu kan mengedepankan kepentingan rakyat ya. Jadi seperti rakyat ini semua diberi kebeluasan seluas-luasnya untuk mengelola wilayah daerahnya sendiri dengan membentuk koperasi tambang rakyat dan lain-lain gitu. Jadi saya ketuanya di NTB. Ditunjuk oleh Berapa Pak Saya. nilai yang sudah Bung dengar itu kandungan atau deposit untuk uranium atau turunannya itu berapa itu? Dan Kalau uranium dan thorium kita belum berbicara karena lagi diselidiki ya, lagi diselidiki atau bahkan kata ada tambang emas yang bahkan lebih besar dari Freeport kan? Iya betul. Jadi satu pulau itu semua mengandung uranium, thorium dan emas. Dan bahkan satu kecamatan itu sekarang ini ada 2 juta metrik ton emas. 2 yang juta kadarnya metrik ton? ya, yang kadarnya melebihi daripada Papua. Jadi kalau kita akumulasi semuanya itu dengan nilai rupiah itu sampai ke 1,7 juta triliun Wow. nilainya kalau emas saja. Tapi kalau ada uraniumnya berarti 1000 kali lipat daripada 1,7 juta triliun. Lebih mahal lagi. Lebih uranium mahal ya? lagi. Tapi kalau ada thoriumnya 2000 kali lipat daripada harga emas. Bayangkan kayanya Indonesia itu baru satu kecamatan itu di HUU. Tapi kalau semua di Prado diambil, di Sumbawa diambil, segala kaya Pak. Kan saya bilang orang sedunia ini bisa kita panen 1000 tahun Pak. Nah, Dengan uang itu. masyarakat adat Bima itu akan menyerahkan itu dikelola oleh negara untuk sesuai dengan konstitusi kita pasal 33 kan? Iya. Itu akan seperti itu atau memang itu berbagi hasil dengan pemerintah jika Iya. itu memang terbukti ada dan siap untuk dikelola atau diolah ya, dieksplorasi. Kalau undang-undang minerba kan sekarang kelola bersama sistemnya. Oh, Jadi oke. ada perusahaan yang berinvestasi di situ, ada juga rakyat yang diperbolehkan untuk mengelola kampungnya sendiri untuk menambang dengan batasan-batasan perizinan dan lain-lainnya lah tentunya gitu, yang dibatasi per 20 hektar atau 25 hektar, pembentukan koperasi desa atau koperasi rakyat untuk tambang rakyat itu ada regulasinya ada. Jadi artinya
antara perusahaan besar dan rakyat nanti akan bersama-sama mengelola kampungnya itu untuk dijadikan. Dan sistem pertambangan sekarang ini kan tidak seperti Freeport yang digali sampai lubangnya besar. Kalau sekarang ini ada sistem dari bawah tanah, atasnya masih bisa buat berladang, bisa buat berkebun, tapi di bawahnya jadi bor dari bawah jadi nggak dengan menggali ya di Freeport. nggak mengganggu lingkungan. Menurut informasi yang ada seperti itu. Nah, Bung, ini statusnya di sana sebagai orang yang dikuasakan Iya. atau bagian dari kepemilikan dilihat dari silsilah apa tadi Raja Bima. Kalau bicara kerajaan memang tanah-tanah kakek leluhur kami ada di situ. Tetapi sekarang ini kan negara udah mengambil alih semuanya dan sudah dibagi-bagi kepada orang yang memerlukan gitu. Tidak lagi berbicara masalah kesultanan. Karena pasca tahun 1958 sistem monarki kan sudah dirubah menjadi sistem swapraja kan gitu. Artinya semua kewenangan daripada kesultanan sudah diserahkan kepada NKRI. Artinya apa kata NKRI melalui undang-undangnya kan gitu. Dan saya hari ini ditunjuk oleh gabungan kelompok tani tambang itu yang jumlahnya sekitar 250.000 orang. Itu semuanya itu memberi kuasa kepada saya untuk menjadi pengacaranya di situ. Pengacara lingkar tambang. Makanya saya ditunjuk oleh Profesor Haidar karena saya ada bukti, ada bukti sertifikat dan lain-lainnya, SKT dan lain-lainnya terkait dengan tanah-tanah yang ribuan hektar itu. Makanya Profesor Haidar menunjuk saya sebagai ketua. Sudah disampaikan ke pemerintah dalam hal ini mungkin SDM bahwa ini akan dikerjasamakan dengan pemerintah dengan sistem bagi hasil itu. Saya yakin sudah. Biasa loh itu. Saya yakin sudah karena kan Profesor Haidar ini kan salah satu penasihat tambangnya Pak Prabowo. Beliau intent dengan Pak Hasim kan gitu. Beliau intent dengan Pak Hasim dan beliau juga intent dengan Pak Bahlil kan gitu. Artinya saya rasa pemerintah juga mungkin berbicara dengan beliau. Dan ini untuk masalah tambang kan memang Profesor Haidar ahlinya. Beliau ya? ketua alumni insinyur pertambangan ITB kan. Kalau itu benar bisa dieksploitasi dan memang bisa menghasilkan semacam sumbangan bukan lagi devisa, ini memang nilai dari hasil penjualan itu apalagi uranium ya kan? Iya, thorium dan uranium. Itu kan bahan untuk nuklir kan gitu. Nuklir dan listrik. Kalau thorium listrik. Bisa dibayangkan kita akan surplus besar ini APBN kita, Bu. Bukan besar lagi kan saya bilang tadi. Ada kok di dalam buku-buku Jawa itu kan buku Jawa, buku-buku apa segala itu, kitab-kitab itu menyatakan bahwa Indonesia suatu saat akan menjadi mercusuar dunia. Jadi mercusuar dunia itu mungkin salah satunya itu karena di sini ada gas ya kan, di sini ada uranium, ada thorium, di Aceh ada apa, gitu ada ini kan. Jadi bahkan di Maluku sendiri itu ada tumpukan berlian dan permata yang memang sekarang lagi diincar sama dunia gitu. Berarti Indonesia Timur tuh kaya sekali ternyata. Kaya banget. Sumber kaya banget. Kekayaan alamnya kaya banget. Luar biasa. Iya. Kita kan sekarang kebutuhan APBN kita setahun kan sekitar 3.500-4.000 triliun. Iya. Ya toh? Iya. Jadi kalau misalnya kita punya APBN itu dari hasil hilirisasi, salah satunya dari pengelolaan tambang-tambang ini yang memang ternyata bisa dikelola, bisa dieksploitasi. Itu dengan tambang aja kita udah gagah. Cuma gini, berbenturannya dengan undang-undang internasional. Itu aja sih, karena kepentingan luar negeri. Kalau Indonesia ini maju kan negara-negara lain kan was-was. Itu aja sih. Sementara Indonesia ini kan sengaja dikebiri oleh internasional agar Indonesia tidak berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri kan gawat, dia bisa menguasai Asia Tenggara. Contoh Pak Harto. Pak Harto menjadi G9 ya kalau nggak salah, presiden G9 dulu kan di Asia Tenggara. Digulingkan kan dengan mekanisme kan gitu. Ketakutan itu memang karena alasan-alasan seperti ini ya, bahwa mereka sadar, asingnya sadar bahwa kekayaan alam Indonesia ini sebentar lagi akan digali nih oleh pemerintah Indonesia, dan kalau itu bisa dikelola dan memang bisa menghasilkan, Indonesia ini bisa jadi super power beneran kan gitu loh. Super power lagi Pak. Bung, apakah ya kalau kita melihat kan selama ini ya, kita nyambung ke diskusi yang sebelumnya ya. Iya. Ini kan mereka orang-orang ini ya gerombolan bajingan tolol. Ini kan katanya juga ada, ini sutradaranya ada yang dari asing, ada juga pemain politik lokal yang sudah kawakan. Betul.
kalau kita melihat kepentingan asing, jangan-jangan ini memang tumpangan asing nih ke orang-orang ini Bisa supaya jadi. Indonesia gaduh, Nggak bisa iya kan? kerja, nggak bisa kerja. Nggak bisa kerja maksimal, nggak bisa kerja fokus, Iya. karena ribut terus. Iya, karena kalau Indonesia nggak ribut, dia pasti akan fokus nambang, Iya. nanem. Jadi Bung melihat memang ada Iya, ada unsur- gerakan itu. apa ini ditunggangi oleh asing. Ada pesanan ya, ada pesanan. Saya curiga ke situ. Makanya sebelum tadi Indonesia sengaja dibikin gaduh oleh asing. Saya curiga gitu karena Indonesia kalau dia settle, kalau dia tenang, damai, aman, tentram, wah makmur. Makmur, Pak. Nggak usah dari tambang deh, Pak. Dengan program Pak Jokowi dan Pak Prabowo aja yang kemarin masalah singkong untuk jadi bahan bakar apa segala. Ngeri, Pak, itu. Nggak usah kita berbicara ini ke Indonesia ini kan, Pak. Kita lempar batang kayu aja jadi pohon, Pak. kayaknya. Saking suburnya gitu. Kayak lagu Kus Plus ya. Iya, artinya di sini Indonesia ini hanya SDM aja tinggal dipoles. SDM ini dipoles, semua sadar bahwa kita ini orang kaya semua. Udah jadi nih barang. Tapi kan Indonesia ini kan namanya demo, ya kan? Dibayar nasi bungkus, ya kan? Demo bayar nasi bungkus, pulang bingung lagi. Akhirnya jadi penjahat, nyopet, begal kan gitu. Karena belum ada yang kenapa saya sih kuliah sampai 8 kali, Pak? Gitu loh. Karena saya nggak mau jadi orang bodoh seperti mereka. Kuliah sampai 8 kali kali? saya kuliah. Rajin sekali. Ini ke-8 ini saya baru mau daftar ke UI. Karena S2 saya. betah sekali untuk kuliah dan kuliah terus itu. Saya udah komitmen gitu loh. Sampai saya menutup mata saya harus kuliah terus. Gitu. Ntar gelarnya berderet-deret nanti. Iya. Karena saya merasa nggak puas dengan ilmu. Saya merasa nggak puas. Itu kan sekedar mencari gelar ya? Bukan, saya nggak Emang puas dengan ingin ilmu. mencari tahu. Kalau mencari gelar aja saya bisa nembak, Pak. Banyak yang jual ijazah sekarang. Banyak, Pak. Iya, Pak. Oh ya? S2, S3 banyak deh nembak aja. Banyak kok. Orang yang nggak pernah kuliah atau jadi pengacara banyak banget. Tapi Bung Firdaus motivasinya bukan itu, memang ingin mengetahui dan mendapatkan ilmu dari situ. Pengen dapat ilmu, Pak. Sehingga ketika saya berbicara tuh ada legal standingnya ada gitu, ada referensinya ada gitu. Nah sekarang S1, S2, S3 udah semua itu? Oh, S3 lagi proses disertasi. Lagi proses. Sekarang lagi penulisan disertasi. ya belum. Lagi riset. Kemarin ujian konfre. Oh, ujian konfrenya Ujian konfre udah, baru sekarang disertasi, masuk ke disertasi. Masih lama lah itu. Kalau S1 saya sudah hukum Islam. Nah, sekarang saya mau ngambil lagi di UI. Oh. Tadinya mau di Universitas Muhammadiyah. Ambil hukum lagi? Enggak, saya ngambil hukum kenotariatan. Oh, kenotariatan. Ya, karena saya tertarik dengan keperdataan jadi Kayaknya mau ambil semua, tata negara ambil, hukum pidana ambil, hukum sekarang perdata hukum lah. Islam udah ya, hukum perdata. notariat, hukum Islam. Kayaknya nggak mau bagi-bagi. Oh, lah mau semuanya disikat ini kayaknya. Iya. Saya mau perfect banget gitu di bidang saya gitu. Iya. Gitu. Jadi nanti bisa menjadi lawyer yang ilmunya lengkap. Iya, bahkan saya sekarang sedang Termasuk juga ambil tata negara. Tata negara baru rencana. Oh. Rencana mau ngambil setelah S2 selesai ambil tata negara lagi. Jadi orang nanti bingung nih, Bung Firdausnya ahlinya yang spesialis di mananya gitu. Saya sekarang lagi persiapan ngambil likuidator dan kurator. Oh, oke. Lagi persiapan pendidikan. Saya akan berkegiatan di pengadilan niaga nantinya. Nah, sekarang gini Bu, di luar pendidikan Bung Firdaus tadi, kalau memang Bung dikuasakan, masih kembali ke masalah uranium tadi, Iya. karena kan tuh bagi saya tuh wah luar biasa sekali. Iya. Nah, yang selama ini terlihat agak fokus dan serius dalam membuat sebuah perencanaan pembangunan menuju kita Indonesia emas, ya kan, visi Indonesia emas 2045 itu kan dari Pak Jokowi kemudian disambung oleh Pak Prabowo, kan begitu. Nah, salah satu formulasi yang dilakukan oleh dua pimpinan kita ini adalah bagaimana memaksimalkan sumber kekayaan alam ya untuk dimaksimalkan, jadi nggak jual mentah. Betul. Ya kan, kalau dulu kita kan baru dalam tanahnya udah dijual, bahan baku jual. Iya, Kita nggak. kan? Nah, sekarang kan dengan kebijakan Pak Jokowi dengan hilirisasi dari nikel, bauksit, ya, dan termasuk juga kita sudah ambil emas juga ya di Freeport. Kita tuh menjual dalam bentuk setengah jadi dan udah jadi kan? Udah jadi, betul. Itu yang mengganggu kepentingan asing. Iya, bisa jadi itu. Apakah karena alasan-alasan seperti ini Pak Jokowi diganggu terus? Iya. Ya, kemudian orang nggak percaya lagi dengan Pak Jokowi, sehingga Pak Prabowo yang menjadi presiden sekarang pun kalau bisa juga menjauh atau renggang dengan Pak Jokowi. Apa itu agendanya? Sebagian kecil itu.
sebagian lagi ya karena kesetanan tadi gitu. Saya bilang kesurupan, kalau udah masuk rombongan itu pasti kesurupan gitu. Akhirnya dimanfaatkan oleh orang gitu. Jadi kalau kita berbicara jujur, baru Jokowi yang berani ngutik-ngutik Freeport. Kan ini Pak Jokowi ini manusia super dewa, setengah dewa kalau menurut saya gitu. Berani mengambil kebijakan sehingga diambil alih saham Freeport yang tadinya 2% untuk Indonesia jadi 51 kan gitu. Jadi ini kan kebijakan yang sangat dan itu terbukti dari omongan-omongan orang Freeport yang selama ini mendukung program Amerika di situ kan gitu. Yang orang Papua yang kerja dengan Freeport, mereka dicuekin sama si komisarisnya Freeport ya kan karena udah nggak mendukung gitu. Sampai mereka dipecat, sebagian dipecat dari Freeport kan gitu. Jadi artinya kan kerja Pak Jokowi itu benar gitu loh. Kalau dibilang ngambil 51 itu benar gitu. Sementara di saat Pak Mahfud MD, ahli tata negara Profesor Mahfud MD udah menyerah, katanya waduh nggak mungkin nih. Karena ini warisan dari para Pak Harto kan gitu kata Pak Mahfud gitu kan. Tapi kata Pak Jokowi mungkin. Akhirnya bisa keambil kan gitu. Artinya Pak Jokowi itu bisa berpikir sama seperti saya, out of the box. Jadi pikirannya langsung. Jadi nggak pakai konsep dia apa sih gitu undang-undang. Tuh gue coba dulu ya gitu. Kayak gitu. Pak Jokowi tahu ada uranium di Bima ini. Beliau pernah bercerita. Oh ya. Di media sosial beliau pernah menjelaskan bahwa di situ ada 2 juta metrik ton pernah bro. Uranium? Ada videonya ada. Enggak, emas. Oh emas. Emas. Tapi yang bilang uranium itu dari Pak Haidar ini. perbincangan Pak Profesor Haidar. Profesor Haidar. Ada kok biasanya kata dia yang menjadi kebiasaan ya biasanya itu ada uraniumnya kalau ada emasnya. Kalau ada uraniumnya berarti ada thorium kata dia gitu. Kadarnya berapa kita selidiki dulu. Gitu. Luar biasa. Berarti memang visi Indonesia Emas dengan memaksimalkan mengelola kekayaan alam yang dilakukan oleh keberlanjutan antara Pak Jokowi ke Pak Prabowo ini, memang itu ditakuti ya ternyata oleh asing. Dan sesungguhnya kita justru bagian dari rakyat yang justru harusnya melindungi. Harusnya melindungi. Ini bukan kita kemudian cakar-cakaran untuk mengganggu mereka. Lah makanya harus melindungi gitu loh. Karena presiden ini lagi berbenah. Dan yang saya dengar dari Profesor Haidar itu, Pak Prabowo ini senang dengan program uranium dan thorium ini karena kita baru ada di ini kan di Bangka. Thorium itu baru di Bangka. Dan itu pun nggak begitu besar seperti di Sumbawa. Kalau kandungan yang ada di sana itu tergolong besar itu ya? Terbesar di dunia. Terbesar di dunia. Wow. Itu kata Profesor Haidar. Ngeri kali kalau terbesar di dunia. Iya, nomor 1 di dunia. Terbesar. Wah. Gitu. Kalau uranium kan baru ada di Belgia kalau nggak salah, Belgia dan Australia kalau nggak salah. Uranium. Dan itu hanya 30.000 metrik ton. Kalau kita ini kan 2 juta metrik ton. 2 juta itu terbesar di dunia uraniumnya. Thoriumnya terbesar di dunia kita. Mengalahkan Bangka dan thorium buat apa itu, Bung? Thorium itu pembangkit listrik. Oh, pembangkit 1 listrik. gram atau 1 gram kalau nggak salah, 1 gram atau 1 kilo ya. 1 gram thorium itu bisa menghidupkan listrik satu negara ini 1000 tahun. Wow. Iya. Luar biasa. Bayangkan itu. Bayangkan tuh nilai energinya tuh dari thorium itu. Itu menurut informasi yang saya dapat dari saya bincang-bincang dengan orang tua kita Pak Profesor Haidar Alwi gitu. Oh, saya sampai merinding. Iya. Biasa sekali Indonesia ini ternyata. Iya. Jadi 1 gram uranium atau 1 kilo uranium itu bisa menjalankan kapal selam itu selama 70 tahun. Enggak berhenti tanpa bahan bakar. Pakai uranium atau thorium. Iya. Karena memang kapal-kapal induk ya atau kapal tanker yang super besar itu memang mereka tenaganya tenaga nuklir. Tenaga nuklir. Ya kan? Kalau pakai mereka misalnya bahan bensin bakar atau apa nggak bisa. Nggak bisa istilahnya. Nggak bisa. Makanya kapal-kapal induk itu kan bekas-bekas perang-perang itu kan nggak bisa ditaruh di pinggir laut atau di tengah laut. Iya. Karena dihancurkannya itu mengandung ini. Nuklir uranium ya kan? Iya, mengandung nuklir dan itu efeknya akan bagi kesehatan manusia itu akan berbahaya. Makanya ada kapal-kapal selam, kapal induk itu kan susah dimusnahkan. Karena kan mereka radiasinya dari radiasi itu yang membahayakan gitu loh. Nah, saya bilang tadi sini saya baru tahu juga dari Profesor Haidar gitu. Makanya Bung, kawan-kawan kita ini sadar nggak sih bahwa kita punya potensi sedahsyat ini gitu?
ya tadi itu komplotan kawan-kawan kita. Kalau yang ngikutin program saya dengan Profesor Haidar, insya Allah akan jadi orang sadar semua. Karena saya dulunya kan nggak sadar kesetanan gitu. Tapi setelah saya sadar ikutin Profesor Haidar, saya akan maju bersama Pak Prabowo dan Pak Gibran kan gitu. Tetapi kalau masih pakai ikut rombongan mereka, tetap aja hidupnya begitu-gitu aja. Julid, gibah, hidup susah gitu kan. Lama-lama meriang kan gitu, Tapi sakit. mereka tahu nggak sih bahwa mereka ini mengikuti request, anggap begitu ya, istilahnya request untuk menjalankan aksi-aksi seperti ini ya. Sekarang ordernya pastikan, pokoknya bikin heboh. Ijazah Pak Jokowi palsu. Tahu nggak tahu bang, itu kan profesi mereka bang. Profesi. Iya udah jadi profesi bang, gibah itu. Gibah, julid itu profesi bang. Makanya saya bilang tadi satu profesi lagi bang, yang dikeluarkan oleh Dirjen AHU, yaitu Perkumpulan Gibah Nasional bang. Organisasi PGN, mereka tuh ketua umumnya tuh, sekjennya itu. Perkumpulan Masyarakat Gibah Nasional bang. Ini masih suka atau tidak suka, percaya nggak percaya, memang itu ada sih ya. Ada. Dan mereka melakoni sih. Ya melakoni dan dinikmati oleh mereka. Kegibahan-kegibahan dan kelucu-kelucuan dinikmati gitu. Sehingga mempengaruhi rakyat-rakyat yang SDM-nya minim gitu. Ya, ini, kalau rakyat yang SDM-nya cerdas pasti ikut bahasa saya lah gitu. Ya, ini menjadi relevan ya, menjadi sahih, menjadi bisa dilaksanakan karena sekarang ini kan dunia post truth. Iya betul. Ya, produksi kebohongan itu menjadi sebuah sah. Industri. Iya. Jadi kebohongan itu kan kalau diproduksi secara massal, continue, masif, akan jadi kebenaran. Itulah dunia post truth. Medianya atau platformnya ya media sosial. Media sosial. Ya, macam-macam dari Facebook, X, Instagram, dan ini satu lagi mungkin dan ini mungkin bisa menjadi pesan untuk Pak Prabowo, khususnya di Kementerian Kominfo, ini harus ditertibkan ini penggunaan media sosial, karena yang bisa menyiarkan secara bebas itu adalah pers, karena berkaitan langsung dengan undang-undang pers kan gitu, Undang-Undang 40 tahun 1999. Tetapi hari ini banyak Instagram, Telegram sembarang ngomong bla 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 itu. Undang-undang nomor berapa dia pakai? Kan nggak ada, harus dikeluarkan regulasinya. Gitu loh. Undang-undangnya sudah ada, regulasinya harus keluar. Peraturan barunya dari Dewan Pers atau Menkominfo harus keluar itu tentang hak kewenangan berbicara di dalam media sosial, hak menggunakan media sosial dan lain-lain. Itu harus ada regulasinya. Kalau nggak salah itu kan memang lagi dibahas Bung. Dibahas ya. Revisi Undang-Undang Penyiaran kan digodok di Komisi 1 ya. Memang banyak juga sih yang melihat ini postur ini menjadi mewabah ya. Mewabah. Ibarat dia itu virus, dia cepat menyebar ya kan. Kayak zombie. Jadi orang yang nggak biasa bohong pun karena media sosial, kebohongan saya ternyata diikutin orang, diyakinin orang. Karena kan saya bercanda. Betul. Ya kan, apalagi oleh media sosial mereka dikasih reward. Iya betul. Bahkan ada penghasilannya segala. Berbohong tapi buat ini berprofesi. Belum lagi yang by request. Betul. Ya kan, karena kepentingan geopolitik seperti saat ini. Betul. Jadi memang tergantung kita sendiri sebagai masyarakat ya dalam memfilter diri kita nih. Betul. Bung Firdaus. Dan informasi-informasi yang meluruskan ya perspektif tentang post-truth itu seperti apa, memang harus rajin kita lakukan. Betul. Tapi nggak dengan cara naik meja, Bu. Naik meja saya udah kapok sih. Baik, Bung Firdaus Wibowo, terima kasih. Ini untuk kedua kalinya siap. Kita berdiskusi. Semoga teman-teman di luar sana jangan tertular oleh kolam yang seperti kawan-kawan kita ini. Virus bajingan tolol. Saya nggak mau menyampaikan ini. Another Ruang Konsensus Unpacking Indonesia. Dan ternyata memang post-truth itu memang menjadi lahan ya. Zaman post-truth yang kita nikmati di hari-hari ini memang kita harus benar-benar sadar bahwa dunia post-truth itu memang dunia yang menghalalkan kita memproduksi kebohongan, ya kan? Nah, kenapa kebohongan itu menjadi industri saat ini? Karena platform-platform media sosial ini ternyata memberikan reward ya kepada orang yang produksi kebohongan karena viral, kan begitu? Karena viral, kemudian para provider ini ya, Bung ya, provider ini memberikan semacam reward lah, dan ya karena kepentingan politik ya kan, dengan menggunakan sosial media, orang-orang yang terbiasa berbohong ini kemudian
atas nama kepentingan politik tertentu, mereka dibayar untuk menyampaikan kebohongan. Nah, masalah isu atau fitnah tentang Jokowi punya ijazah palsu itu adalah bagian ya dari request yang mereka terima dari orang-orang yang ingin mengganggu Indonesia. Tadi kita sudah diskusikan ternyata memang ada kepentingan asing ya Bung, untuk membuat Indonesia ini nggak bisa maju. Kalau perlu Indonesia ini pokoknya gini-gini aja udah. Dan menjadi tugas kita bersama di civil society untuk memfilter diri kita masing-masing dan keluarga kita. Semoga diskusi ini bermanfaat buat Anda. Kita ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.